Baik, malam hari ini kita coba berlatih pembahasan ya. Oke, inilah pembahasannya. Kemarin ada soal seperti ini ya. Perhatikan model alat pernafasan manusia berikut ini. Jelaskan cara kerja model pernafasan tersebut. Ini ada soal seperti ini ya kemarin. Kemudian juga ada soal tentang jaring-jaring makanan. Dan yang ditanyakan adalah tentang kompetisi dan interaksi netralnya. Nanti kita bahas ya. Kemudian ada juga soal yang menurut Pak Oktaf cukup menarik ya. Ini antara logika, antara pengetahuan tentang gaya, dan sedikit hitung-hitungan ya. Dan juga kita membahas mengenai tentang listrik. Nah, tetapi nanti hitung-hitungannya adalah tentang biaya yang harus dibayar ketika menggunakan listrik. Nah, menarik ini ya. Dan Pak Okta sudah ngecek di Google Class, rata-rata semua sudah betul mengerjakannya. Sekarang kita akan menganalisis pekerjaan anak-anak ya. Oke, kita mulai dari Rosari. Pak Oktav buka mic-nya ya. Sekarang Rosari, Pak Oktav mohon bisa menjawab. Coba Rosari, diumpama ini adalah model paru-paru. Kalau semisal pipa Y ini adalah trakea, maka balon dan lembaran balon ini apa? Rosari. Kalau balon itu balon paru-paru. Kalau lembaran balon itu diafragma. Oke, pinter. Lagi sekarang Pak Oktav tanya sama Rosari. Kalau botol ini itu berarti apa? Diumpamakan sebagai apa, Rosari? Rongga dada. Oh iya, betul. Rongga dada. Baik. Nah, coba Rosari kamu ceritakan apa yang terjadi jika lembaran balon yang bawah ini ditarik ke bawah, kemudian lembaran balon ini diletakkan kembali pada posisinya, apa yang terjadi dengan balon di dalam botol tersebut? Silakan, silakan Rosari. Saat lembaran balon ditarik ke bawah, maka balon dalam botol akan mengembang. Hal ini disebut proses menghirup udara atau inspirasi. Saat lembaran balon dilepaskan ke posisi semula, maka balon dalam botol akan mengempis. Hal ini disebut proses menghembuskan udara atau ekspirasi. Oke, baik. Sekarang, ketika menghirup udara, gas apa yang dihirup oleh manusia? Rosari? Oksigen. Ya, oke, baik. Ketika menghembuskan udara, apa yang dihembuskan atau dikeluarkan dari tubuh manusia? Rosari? Karbon dioksida. Baik. Masih Rosari, untuk apa oksigen dalam tubuh manusia? Rosari? Oke. Ada yang tahu Malvin, Ting Ting, dan Elvareta, untuk apakah oksigen dalam tubuh manusia? Elvareta, Malvin, Ting Ting, untuk apa oksigen dalam tubuh manusia? Untuk apa? Kenapa kok makhluk hidup harus menghirup oksigen? Untuk bernafas, Pak. Oke, ya baik. Untuk bernafas, betul. Tetapi lebih spesifiknya apa gitu loh, untuk apa? Oksigen itu kenapa kok ketika bernafas masuk ke dalam tubuh manusia?
oksigennya tuh buat apa? Ingat untuk peredaran darah. Ingat tentang peredaran darah. Ayo coba diingat-ingat tentang peredaran darah. Oksigennya digunakan untuk membakar sari makanan yang disebut dengan proses oksidasi biologi sehingga menjadi menghasilkan energi dan gas karbon dioksida. Diingat-ingat itu ya. Aku ulangi lagi coba. Untuk apa oksigennya tadi Rosari? Oksigennya membakar sari makanan ya dan menghasilkan energi ya dan menghasilkan energi dan juga karbon dioksida. Makanya dilepaslah keluar tubuh. Oke, baik. Nah, ini diingat-ingat. Jadi, kalau belajar pernafasan itu kaitan erat dengan pencernaan makanan, berkaitan erat dengan peredaran darah. Wah, tiga itu saling apalah? Saling erat hubungan. Nah, begitu toh? Oke, baik. Baik, sampai di sini. Apakah ada pertanyaan? Kita lanjut saja dulu ya. Oke. Nah, sekarang Pak Oktav stop dulu. Pak Oktav bagi dan gambar ini aja. Nah, ini. Anak-anak. Nah, ini. Kalau ini kan yang namanya jaring-jaring makanan, nah, jaring-jaring makanan tuh yang ini. Jaring-jaring makanan. Jadi jaring-jaring makan itu adalah kumpulan dari rantai-rantai makanan. Nah, itu intinya. Apa bedanya kompetisi dengan netral? Kalau kompetisi itu memperebutkan posisi yang sama. Nah, itu namanya kompetisi. Ya seperti anak-anak sekarang ini. Sekarang itu anak-anak dalam posisi kompetisi. Loh kok bisa, Pak? Karena memperebutkan posisi yang sama, yaitu peringkat 1 di tingkat kota Jogja. Nah, itu namanya kompetisi. Cuma 1, tapi diperebutkan dari 50 anak. Nah, itu namanya kompetisi. Coba, mari kita lihat. Kalau pohon atau buah-buahan, siapa saja yang berkompetisi untuk mengambil pohon dan buah-buahan? Pohon buah-buahan. Siapa? Coba sekarang Pak Oktav minta Malvin sekarang yang jawab. Siapakah yang berkompetisi untuk mengambil pohon buah-buahan? dan belalang. Ulat dan belalang. Pertanyaan berikutnya, siapakah yang berkompetisi untuk memperebutkan rumput? Malvin. Belalang dan tikus. Oke. Berikutnya, siapakah yang berkompetisi untuk memperebutkan ulat? Ulat. Ayam dan katak. Ayam dan katak. Siapakah yang memperebutkan atau berkompetisi untuk memperebutkan belalang? Katak. Katak. Dengan siapa? Maksudnya hanya kompetisi melibatkan 2, biasanya melibatkan 2 atau lebih individu. Siapa? Belalang diperebutkan oleh katak dan Ayam. ayam, benar. Siapakah yang berkompetisi untuk memperebutkan tikus? Ular dan elang. Elang dan ular. Oke, bagus. Siapakah yang berkompetisi untuk memperebutkan katak? Ular dan elang. Elang dan ular. Oke, betul. Nah, itu namanya kompetisi. Jadi tadi ada berapa tadi? Pak Oktav ingatnya tadi ada 5 atau 6. Nah, itu jawabannya. Ya, itu kompetisi. Jadi lebih dari 1 individu. Nah, sekarang kalau netral. Kalau netral tuh tidak ada kompetisi. Artinya ya mereka dalam satu jaringan tetapi tidak ada kompetisi. Contoh yuk, kita lihat.
Ayam dengan tikus sama-sama memperebutkan apa? Ada nggak ini? Ayam makan ulat. Apakah tikus juga makan ulat? Tidak. Ayam makan belalang. Apakah tikus makan belalang? Tidak. Nah, maka jawabannya adalah ayam dan tikus. Ada lagi nggak ya? Oh, kata. Kata dengan apa? Kata dengan tikus. Netral nggak ini kata dengan tikus? Kata makannya ulat, tikus makannya rumput, maka netralnya adalah kata dengan tikus. Nah, begitu bisa ya. Elang dengan tikus. Kalau elang dengan tikus itu, dalam bentuk apa? Kalau elang dengan tikus, itu anak-anak tahu nggak interaksinya? Interaksinya jenisnya apa? Predator, karena elang memakan tanda panahnya itu loh. Elang memakan tikus. Jadi kalau dilihat itu seperti ini. Kalau tanda panahnya set, kemudian tanda panah seperti ini, itu artinya tikus dimakan elang. Jadi artinya elang ini memakan tikus. Jadi interaksinya apa? Interaksinya adalah predator. Memakan. Nah, bukan netral, bukan kompetisi, karena mereka saling makan, memakan. Begitu ya untuk jaring-jaring makanan, karena kalau mau mempelajari jaring-jaring makanan, kamu harus tahu kompetisi, netral, predator. Nah, apalagi nanti simbiosis, mutualisme, dan sebagainya. Itu juga anak harus menguasai. Ya. Oke, baik. Oke, lanjut. Nah, ini dia. Sekarang Pak Oktav minta yang jawab Elvareta. Coba, ini Elvareta. Ini kan ada 4 pegas toh, yang berukuran sama, 1, 2, 3, 4. Pada pegas kedua dan ketiga digantungkan 2. Ini ada 2. 1, 2. Yang ketiga ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. Kalau digantung 2, panjang pegasnya 14 cm. Digantung 5, jadi 20 cm. Berapa bola? Kok bisa jadi 24? Wah, ini menarik loh. Ini soalnya asik nih. Dia menggabungkan antara logika, matematika, dan IPA, gaya. Ini kan gaya pegas toh. Nah, begitu. Ada yang bisa menjelaskan secara dengan kalimatmu nggak? Ini kan kalau yang Pak Oktav tulis ini kan kalimatnya Pak Oktav. Coba kalimatnya anak-anak ada yang bisa menjelaskan nggak? Elvareta bisa? Oke, coba. Kalau 2 bola, itu ternyata 14 cm. 5 bola, 20 cm. Artinya apa? Artinya terjadi selisih 3 bola dan selisih 6 cm. Gitu toh? Maka 6 dibagi 3 sama dengan 2. Jadi, 1 bola itu menyebabkan penambahan panjang 2 cm. Wah, gitu. Ya, bisa ya? Contoh, 20 cm itu 5 bola. Jadi 24 cm itu digantung berapa bola? Ada yang tahu nggak? Coba. Ting Ting. 5. 5, Pak. 5. Yang mana? Yang 5 itu yang 20 cm atau 24 cm? Ting Ting. Ini ya yang 5 tuh yang 24. 5 ini berapa senti? 4. Ini 4. ini 20. ini harus 7 bola. 7 bola, Pak, ya 24 cm. Betul. Jadi yang 24 cm itu adalah 7 bola. Kenapa kok bisa 7 bola? Contoh ya. Kan tadi 1 bola menambah 2 cm.
Ting-Ting mengatakan 7 bola 24. Sekarang Pak Octav tanya, kalau 6 bola jadi berapa senti? 12. 6 bola, 5 bola kan menyebabkan 20 cm jadi panjang 20 cm. Kalau 6 bola. 22. Ya, 22. Tahu dari mana? Tahu dari mana Ting-Ting kok kamu bisa mengatakan 22 cm? Itu 5 itu 20 cm. Kalau 6 berarti tinggal ditambah 2 cm. 5 itu 20 cm. Kan yang 5 kan 20 cm. Jadi ya tinggal dikaliin 20 cm. Tinggal ditambah 1. Tinggal ditambah 1. Ya, ditambah 2 cm ya, jangan dikali ya, ditambah 2 cm. Oke, baik. Sekarang Pak Octav tanya lagi sama Ting-Ting. Kalau 8 bola, jadi berapa senti pegasnya? 26. 26. Ya, 26. Oke. Sekarang Pak Octav tanya sama Elvareta. Kalau 9 bola, jadi berapa senti? Masih belum ngedong, Pak. 28, karena kan setiap penambahan 1 bola itu menyebabkan penambahan panjangnya 2 cm. Nah, berarti kalau tanpa beban berapa senti? Ada yang tahu nggak kalau tanpa beban ada berapa senti? 10. Ya, maka jawabannya adalah D. Panjang pegas tanpa beban itu adalah 10 cm. Oke. Kalau seperti ini anak-anak bisa ya nanti bermainnya dengan logika-logika ya, dengan analisis-analisis yang perlu anak-anak pelajari sendiri ya. Oke, baik. Oke. Nah, ini yang terakhir. Nah, tentang lampu. Nah, yang terakhir. Sebuah rumah menggunakan 4 lampu. 25 watt dan sebuah TV 60 watt. Setiap hari rata-rata dinyalakan 5 jam. Jika harga 1 kilowatt per hour itu 1.000, maka biaya yang harus dibayar selama 1 bulan atau 30 adalah, nah oke. Coba Rosari. Bisa menjelaskan dengan kalimatmu sendiri, Rosari, silakan. Bersama dengan Elvareta, coba. Bagaimana penjelasan kok bisa mendapatkan angka-angka ini? Ayo, ada yang bisa nggak? Jadi, bagaimana? Oke, Elvareta. Oke. Kita pengen tahu buat yang keluar dihasilkan selama 5 jam per hari loh ya. Per hari kan 5 jam. 4 lampu kali 25 watt kali 5 jam berapa? 500 watt. Satu TV itu kan 60 watt kali 5 jam per hari, 300 watt. Maka totalnya adalah 800 watt. Nah, untuk mendapatkan satuan kilowatt per hour, maka 800 dibagi 1000 sama dengan 0,8 kWh, kilowatt per hour. Nah, 0,8 ini dikalikan 1000. Dari mana 1000-nya? Karena kan 1 kWh itu kan 1000. Maka inilah hasil dari inilah 1000 kalikan 0,8. Dapatnya 800. Jadi biaya listrik per hari itu adalah 800. Tetapi yang ditanya berapa hari? 30 hari ya, kalikan saja. 30 hari kalikan 800. Hasilnya berapa?
hasilnya berapa, Malvin? 24.000. Ya, 24.000. Nah, ini bisa ya. Seperti ini bisa ya, diingat-ingat urutannya. Cari dulu per watt-nya berapa. Semua benda listrik per watt-nya berapa. Setelah itu dibagi 1000. Kok bisa, Pak, dibagi 1000? Karena kilowatt per hour. Dibagi 1000. Kalikan per harinya berapa rupiah. Per kilowatt per hour itu berapa. Baru yang ditanya berapa harinya. Nah, gitu ya. Oke, ini rata-rata anak-anak sudah mengerjakan dan betul. Ya, baik. Baik, anak-anak. Dari materi ini apakah ada yang ditanyakan? Coba angkat tangan yang mau bertanya. Silakan, ayo. Rosari mau tanya apa? Ting Ting? Pak, Ya, silakan Ting. Ting Ting mau bertanya apa? kalau aku tuh mau tanya yang tentang organisme. Oh, dijelasin lagi yang organisme. Ini, organisme yang ini. Iya, Pak. Oke, baik. Yuk. Siap? Oke, ini Pak Oktav. Organismenya Pak Oktav. Perbaiki dulu gambarnya. Nah, siap ya. Nah, nih, lihat semua. Oke, baik. Kita akan membahas mengenai organisme. Kalau ketemu seperti ini namanya jaring-jaring makanan. Nah, disebut dengan jaring-jaring makanan. Kenapa disebut dengan jaring-jaring makanan? Karena kumpulan dari rantai-rantai makanan. Jadi ini adalah kumpulan dari rantai-rantai makanan. Coba Malvin, sebutkan satu saja rantai makanan pada jaring-jaring makanan ini. Rantai makanan harus diawali dengan produsen. Ya. Rumput dimakan oleh belalang. Terus? Rumput dimakan oleh belalang. Betul. Lalu dimakan oleh katak. Belalang dimakan katak. Terus? Katak dimakan elang. Nah, inilah yang Pak Oktav kasih stabilo kuning, inilah yang disebut dengan satu rantai makanan. Nah, begitu ya, Ting ya. Nah, kebetulan ini yang ditanya adalah kompetisi dan netral. Ingat kata kuncinya, kalau kompetisi itu berarti dua makhluk hidup memperebutkan satu. Wah, contoh misalnya ulat ini. Ulat yang Pak Oktav stabilo kuning ini ternyata dimakan oleh ayam dan juga katak. Maka ayam dan katak itu namanya kompetisi. Nah, melibatkan dua makhluk hidup. Kalau netral bagaimana, Pak? Nah, kalau netral itu melibatkan dua makhluk hidup juga, tetapi mereka tidak saling memperebutkan satu. Nah, contoh, misalnya Pak Oktav stabilo yang mana ya? Ayam aja lagi. Ayam, warna ini ayam. Coba bandingkan dengan tikus misalnya. Ayam dengan tikus itu kompetisi enggak? Enggak. Karena tikus makannya rumput, ayam makannya ulat. Jadi mereka netral saja, tidak memperebutkan satu makanan yang sama. Nah, begitu ya. Kalau tentang jaring-jaring makanan kalau besok ditanya ya. Kurang lebih seperti itu Ting-Ting penjelasan Pak Oktav. Oke. Iya, makasih. Ya, sama-sama. Apakah ada lagi yang bertanya?
Oke, kalau tidak ada malam ini sepertinya cukup dulu. Pak Oktav mohon maaf tadi pagi hingga siang itu tidak bisa bersama anak-anak karena Pak Oktav ada banyak sekali kegiatan ya. Habis ini Pak Oktav atau besok Pak Oktav akan membuat soal untuk anak-anak ya di Google Class. Nanti Elvareta mengerjakan, Malvin juga mengerjakan, Rosari juga mengerjakan, Ting Ting juga mengerjakan ya. Nanti kita harapkan juga Yudis bisa mengerjakan ya. Besok ada ulangan apa? Besok ada ulangan nggak? Elvareta ada ulangan apa besok? PJOK. Wah, PJOK. Berarti malam ini belajar ya? Iyalah. Oh iya, keren-keren. Tapi malah belajar IPA ya nggak apa-apa. Elvareta besok ulangan apa? Ada PH nggak? PJOK juga? Oh, sama. Rosari juga? Iya. Oke. Malvin? Belum ada, ya. Baik, dari Pak Oktav, mohon anak-anak tetap banyak berlatih soal. Besok Pak Oktav usahakan mengirimkan di Google Class, ya. Belajar terus IPA-nya, karena tentu yang klinik sen tidak berhenti sampai di sini, masih ada tahapan berikutnya, ya. Tetap semangat. Semangat nggak, Malvin? Ya, baik. Oke. Dari Pak Okta ini dulu. Selamat malam anak-anak. Sampai jumpa minggu depan ya. Dadah.